Salam sejahtera bagi kita semua. Umat Tuhan yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Saat ini, bersama dengan saya, Pendeta L, dari GKI Karawaci, kita bersama akan merenungkan Sabda Tuhan. Sabda Tuhan akan saya ambil dari Lukas pasal 24, ayat 44 sampai 49. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49. Tetapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang terkasih, saat ini kami bersama akan merenungkan sabda-Mu. Kami akan merenungkan dan kami akan mengingat-ingat. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami juga untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman ketika kami sudah merenungkan dan sudah mengingatnya. Sehingga firman yang kami baca dan kami renungkan bersama benar-benar menjadi hal yang hidup di dalam kehidupan kami. Kami serahkan perenungan sabda ini hanya di dalam nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai 49 yang demikian. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, ketika kita merenungkan diri kita sebagai orang Kristen, kira-kira apa yang membuat kita paling bersyukur menjadi orang Kristen? Saya dan mungkin Anda semua akan mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Keselamatan adalah adalah sesuatu yang begitu rupa harus kita syukuri. Dan jawaban itu tentu bukan jawaban yang salah. Keselamatan memang adalah sesuatu yang begitu rupa yang tidak bisa kita dapatkan, tetapi Tuhan menganugerahkan kepada kita. Tetapi apakah berhenti pada hal itu saja? Apakah kita berhenti pada bersyukur atas keselamatan, lalu kita menjadi seorang yang Kristen yang pasif, yang tidak melakukan apapun? Firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali bahwa ada sesuatu yang perlu dilakukan atau yang perlu dipahami oleh seorang yang mengaku diri sebagai orang Kristen. Apa itu? Ayat 47. Dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Jadi pada momen saat ini, momen kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan momen penantian kita untuk turunnya Roh Kudus, kita semua diingatkan tentang apa? Tentang menjadi saksi-saksinya. Menjadi saksi-saksi tentang pertobatan untuk pengampunan dosa. Berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa. Kita harus menjadi saksi, kita harus mengatakan itu, harus menyampaikan itu kepada semua orang, semua manusia. Itu adalah juga hal yang harus kita lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kasih kepada Tuhan. Kalau kita bisa merenungkan dan bersedia merenungkan atau menyadari atau mengoreksi diri kita sendiri, sebagai orang Kristen seringkali kita hanya berhenti pada ucapan syukur kepada Tuhan.
Kita ke gereja, kenapa? Karena bersyukur sudah diselamatkan. Tetapi sampai di gereja, kemudian ada orang di sisi kanan kiri kita diamkan mereka. Padahal mungkin dengan kita menyapa mereka, memberikan salam kepada mereka, atau ketika kita mau lebih dalam lagi kita bertanya apa kabar mereka dan bersedia mendoakan kepada mereka, mendoakan mereka, barangkali mereka yang sedang putus harapan menjadi terbangun kembali dan memiliki harapan kembali. Atau setelah kita pulang dari gereja, ketika kita sudah pulang dari gereja, kita di dalam hati kita meluap-luap akan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita. Setelah pulang dari gereja, kemudian kita pulang sampai di rumah. Dan kemudian sampai di rumah kita masuk ke rumah. Tetapi orang di kanan kiri kita, tetangga kita, ada yang sedang kedukaan. Kita cuekin. Kita tidak peduli kepada mereka. Itu berarti kita hanya menyimpan berita tentang keselamatan, pengorbanan Kristus bagi umat manusia untuk diri kita sendiri. Kita tidak menjadi saksi kepada orang-orang di luar sana bahwasanya Kristus menyelamatkan semua orang. Allah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, keselamatan ini harus kita bawa, kita wartakan, kita siarkan kepada seluruh umat manusia. Sehingga dengan kehadiran kita bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi tetangga kita kanan dan kiri, kemudian menjadi sesuatu yang menguatkan mereka. Mereka yang sedang down, mereka yang sedang dalam pergumulan, mereka yang sedang kehilangan, mereka sedang memiliki masalah, kemudian merasa, oh ternyata saya tidak sendirian. Oh ternyata itu tetangga saya, orang Kristen. Ternyata begitu perhatian. Saudaraku, inilah berita yang bisa kita renungkan pada saat ini. Bahwasanya Tuhan memang sudah menyelamatkan kita. Tetapi kita yang sudah diselamatkan ini tidak boleh diam. Kita harus mewartakan keselamatan itu. Dan tentu kita akan membutuhkan kekuatan, membutuhkan daya yang lebih untuk menjadi orang-orang yang berani mewartakan, berani bertanya, berani menyapa. Oleh karena itu, kita bersama mohon pertolongan Tuhan, mohon Roh Kudus untuk menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita. Kiranya sapaan Gembala pada saat ini menolong kita semua untuk semakin menghidupi karya Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami seringkali mengalami ketakutan, ketidakberanian untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Kami ragu. Bahkan ketika kami harus menjadi saksi bagi saudara-saudara kami seiman pun kami kadang-kadang ragu dan kami kadang-kadang enggan. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami. Kiranya Roh Kudus menguatkan kami untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman, untuk bisa menjadi saksi-saksi berita tentang pengorbanan-Mu di tengah kehidupan kami, bagi kami. Biarlah setiap orang yang kami jumpai, mereka juga merasakan kehadiran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan diri kami untuk kemuliaan-Mu. Amin. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu semua, saudara-saudara semua, dengan Anda semua, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.